Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, NIM 1814070023 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol, Padang. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 metode penelitian. Poin pertama, yaitu menjabarkan rancangan atau desain penelitian dengan contoh. Apa sih itu desain penelitian? Desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Contohnya yaitu dalam sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Model Mix and Match pada pembelajaran IPA terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Gugus 3 Jumpalo, Kabupaten Karangkabayar. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah quasi eksperimental research dengan desain grup, desain non-equivalent control group design. Selanjutnya yaitu kerangka rancangan penelitian yang terdiri dari judul pencarian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi literatur, hipotesa, populasi, variabel, metode pengumpulan data, metode analisis data, pembuatan laporan. Selanjutnya yang kedua yaitu populasi dan responden penelitian. Menurut Hadari Nawawi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia, hewan, benda-benda, tumbuhan, peristiwa, gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian tertentu. Sedangkan populasi adalah keseluruhan objek penelitian apabila seorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Contohnya yaitu dalam penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Model Mix and Match pada pembelajaran IPA terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Gugus 3 Jumpalo, Kabupaten Karanganyar. Terdapat populasi. Berdasarkan pendapat di atas, populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Gugus 3 di Kecamatan Jumpalo tahun ajaran 2015-2016. Adapun sampel dalam penelitian itu ialah peneliti menetapkan sampel siswa kelas 4 SDN 03 Jumpalo dan siswa kelas 4 SDN 01 Jatirejo tahun ajaran 2015-2016. Selanjutnya yaitu poin 3, menjabarkan teknik pengambilan sampel dan contoh. Teknik pengambilan sampel adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Adapun jenis-jenis teknik penelitian, yang pertama probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel. Yang kedua yaitu teknik non-probability sampling, bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang 0. Contohnya, dalam penelitian yang berjudul sama seperti penelitian sebelumnya, teknik sampling yang digunakan adalah cluster sampling. Cluster sampling digunakan untuk menentukan subjek sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya satu gugus pertimbangan ini berdasarkan lokasi tempat SD itu berada, sarana dan prasarana yang ada, dan persamaan masalah yang dihadapi. Poin 4 yaitu menjabarkan variabel dan data penelitian. Menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian barulah ditarik kesimpulannya, yaitu jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel terikat adalah variabel respon atau output. Yang kedua, variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Selanjutnya, contoh. Dalam judul skripsi yang berjudul Pengaruh Model Mix and Match pada pembelajaran IPA terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Gugus 3 Jumpalo, Kabupaten Karanganyar, terdapat variabel bebasnya yaitu pembelajaran mix and match. Variabel bebas
dinyatakan dengan X. Sedangkan variabel terikatnya yaitu aktivitas siswa dan hasil belajar IPA. Variabel bebas dikembangkan dengan huruf Y.Y1 untuk variabel aktivitas belajar siswa dan Y2 untuk variabel hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu pengertian data. Menurut Kyoto dan Sodik, data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Adapun jenis-jenis data berdasarkan sifatnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya pada poin 5 yaitu bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian sosial selanjutnya. Adapun jenis-jenis pengumpulan data yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Contohnya yaitu dalam judul skripsi yang sama pada skripsi sebelumnya, teknik pengumpulan datanya dengan cara teknik pengumpulan data berupa lembar pengamatan atau observasi, dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan serta teknik pengukuran berupa tes hasil observasi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dengan contoh. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu dokumentasi adalah cara data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar. Yang kedua adalah wawancara. Tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Contohnya, wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mengetahui pembelajaran di kelas sebelum dilakukan penelitian. Yang ketiga adalah istilah dari kata testing yang dalam bahasa Prancis kuno artinya firman untuk menyisihkan logam mulia. Contoh tes dalam penelitian ini yaitu post-test. Selanjutnya poin 7 yaitu teknik pengolahan data secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian usaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya yaitu yang pertama, perumusan masalah, 2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan, 3. Menentukan prosedur pengumpulan data, 4. Menentukan prosedur pengolahan informasi, 5. Menarik kesimpulan. Contohnya yaitu apa yang mendorong munculnya kedisiplinan di tengah pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya pada poin 8 yaitu teknik pengolahan data secara inferensial. Data secara inferensial ialah membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Adapun jenis-jenis statistik inferensial terdapat yang pertama, statistik parametrik, yaitu teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi. Yang kedua, uji T, digunakan untuk menentukan apakah kelompok skor memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu pada poin 9, prosedur penelitian langkah-langkah penelitian. Yaitu dalam buku Ali M menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian. Yang pertama yaitu fase perencanaan. Adalah kegiatan yang dilakukan dalam fase perencanaan meliputi merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, menemukan sampel penelitian, menyusun rencana penelitian, menentukan dan merumuskan alat penelitian. Yang kedua yaitu fase pelaksanaan penelitian. Jika semua persiapan sudah terlaksana, maka tinggal dilaksanakan proses penelitiannya yang meliputi dan pengolahan atau analisis data. Yang ketiga, fase laporan penelitian yang mencakup merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, menentukan sampel penelitian, menyusun rencana penelitian, dan menentukan teknik pengumpulan data, serta pengumpulan data, analisis data untuk menarik kesimpulan, lalu yang terakhir membuat laporan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.